Secara garis besar, masyarakat akan menekan dan mendorong orang lain untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Berbagai himbauan dan ajakan dilakukan secara kontinu agar orang yang diajak berubah mengikuti apa yang dikehendakinya. Namun persoalannya adalah, di balik ajakan, tekanan, bahkan dorongan tersebut, justru bukan berarti orang tersebut akan mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita dorong. Justru dia semakin melakukan perlawanan, semakin menolak atas ajakan kita. Yang tadinya kita berharap dia menjadi lebih baik, namun justru dia semakin memburuk. Atau setidaknya dia tetap berpegang teguh dengan apa yang sudah dilakukannya bertahun-tahun. Mengapa ini semua terjadi? Melalui buku The Catalyst, Jonah Berger menawarkan pendekatan baru, yaitu suatu pendekatan yang tidak lagi mendorong atau menekan orang lain agar berubah menjadi lebih baik, tetapi lebih ke arah mengatalisasi perubahan itu sendiri. Seseorang mengurangi hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh orang lain, mengapa sampai dirinya sulit untuk berubah. Nah, pendekatan katalisasi ini memiliki 5 ciri ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam buku ini secara gamblang. Yang pertama adalah reaktansi. Pada dasarnya, seseorang yang ditekan atau didorong untuk melakukan suatu perubahan, dia akan menolak, bahkan dia melakukan perlawanan. Kenapa? Karena dirinya merasa tertekan, terintimidasi. Yang seharusnya dia mau melakukan suatu perubahan yang lebih baik, justru dengan adanya tekanan dan dorongan dari orang lain, dirinya menjadi enggan. Nah, seorang katalis, dia harus merubah metodenya. Yang tadinya dia menekan atau mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik, justru dia sekarang menjadi seseorang yang berupaya untuk selalu mengurangi hambatan, mengurangi rintangan yang dihadapi oleh orang lain, sehingga orang tersebut dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Dia berubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah endowment. Apa itu? Seseorang terikat dengan status quo. Orang jika sudah merasa nyaman, maka dia enggan mencoba hal-hal baru. Dia khawatir apa yang dicobanya itu tidak seindah apa yang dibayangkan. Hal-hal baru tersebut justru akan merugikan dia. Nah, ketakutan dan kekhawatiran ini mendorong seseorang tetap duduk dalam kondisi yang sudah nyaman tersebut. Nah, seorang katalis agar mampu mempengaruhi orang lain, dia harus melakukan suatu upaya dalam rangka mendorong orang tersebut merdeka secara otonom. Yang tadinya dia takut, justru dengan bantuan seorang katalis, dia akhirnya berani melakukan suatu perbuatan yang merdeka. Dia berani memutuskan berdasarkan keyakinan dirinya sendiri, tanpa tekanan atau dorongan bahkan pengaruh dari orang lain. Yang pada intinya seorang katalis itu harus memberikan ruang yang cukup luas terhadap orang lain untuk berekspresi secara mandiri, meyakini dirinya sendiri, dan tugas seorang katalis hanya mendampinginya untuk mengurangi hambatan yang sedang dialaminya. Yang ketiga, ciri katalis itu adalah jarak. Pada umumnya, seseorang akan abai dari sesuatu yang terlalu jauh dari perhatian mereka. Seseorang yang berjarak tidak mudah mempengaruhi orang lain, terlebih antar mereka belum saling kenal mengenal. Bagaimana bisa mempengaruhi orang lain jika antar orang itu tidak memiliki hubungan emosional yang cukup dekat? Nah, tugas seorang katalis adalah untuk mendekatkan jarak tersebut, untuk mempererat jarak tersebut, sehingga ketika terbangun ikatan emosional yang cukup dekat, maka kita dengan mudah akan mempengaruhi orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Yang keempat adalah ketidakpastian. Badai keraguan itu akan memperlambat laju angin perubahan. Semakin orang ragu, maka semakin takut dia untuk melangkah. Nah, tugas seorang katalis adalah meyakinkan sesuatu. Bagaimana dia mampu meyakinkan orang lain, apa yang ditawarkannya ini akan membawanya menuju lebih baik. Seorang katalis harus mampu memberikan beberapa alternatif pilihan yang logis sehingga dapat diterima oleh orang tersebut.
seorang katalis juga harus mengikis berbagai keraguan yang dialami oleh orang lain, sehingga orang lain percaya dengan apa yang kita tawarkan. Dan yang terakhir, ciri katalis adalah mempersiapkan bukti yang kuat. Kita ketahui bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan membutuhkan aneka bukti untuk memperkuat apa yang kita yakini. Nah, tugas seorang katalis adalah mempersiapkan aneka bukti bahwa apa yang harus dilakukan oleh orang lain itu sesuai dengan apa yang kita yakini bersama. Bahwa untuk mempengaruhi pikiran orang lain, untuk mengubah organisasi, bahkan pergaulan sosial, kita tidak cukup hanya menghimbau, menekan, bahkan mengajak orang lain untuk berubah. Tidak cukup. Namun menurut Jonah, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita mengurangi hambatan dan rintangan yang dialami oleh orang lain sehingga dia bisa berubah menjadi lebih baik. Saya kira demikian paparan singkat. Terima kasih.